Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksa Chandra Maulana dari kelas 11 Mekatronika 1. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang microcontroller. Di sini ada pengertian microcontroller. Microcontroller adalah chip yang berisi prosesor, memori, dan input atau output untuk mengendalikan perangkat elektronik secara otomatis sesuai program. Fungsi ketiga komponen utama yaitu CPU sebagai otaknya microcontroller yang memproses semua perintah. Memori, tempat nyimpan program dan data sementara. I/O atau input output, penghubung antara microcontroller dengan alat luar seperti sensor dan motor. Jadi microcontroller itu seperti versi mini dari komputer, tapi khusus dibuat untuk mengendalikan sesuatu peringkat atau sistem secara otomatis. Yang kedua ada struktur komponen utama microcontroller. Pertama, CPU atau Central Processing Unit sebagai pusat pengolah data dan pengendali semua aktivitas dalam microcontroller. 2. ROM atau Read Only Memory, menyimpan program utama yang tidak bisa diubah. 3. RAM Random Access Memory, menyimpan data sementara saat microcontroller bekerja. 4. I/O atau Input atau Output Port, jalur untuk berkomunikasi dengan perangkat luar seperti sensor, tombol, atau motor. 5. Timer atau counter, digunakan untuk menghitung waktu atau kejadian tertentu secara otomatis. 6. ADC, Analog to Digital Converter, mengubah sinyal analog dari sensor menjadi data digital. Yang ketiga ada cara kerja microcontroller. 1. Input, menerima sinyal dari sensor atau tombol berupa data digital atau analog. 2. Proses, CPU mengolah data sesuai program yang tersimpan di memori. 3. Output, hasil proses dikirim ke perangkat seperti LED yang akan menyala, motor yang akan berputar, atau buzzer yang akan berbunyi. Yang keempat ada contoh beberapa microcontroller. Yang pertama ada Atmega 328, yang kedua ada PIC 16F877A, yang ketiga ada STM32, yang keempat ada ESP32. Yang kelima ada jenis-jenis microcontroller berdasarkan produsen. 1. Atmel Microchip, terkenal dengan seri AVR seperti Atmega 328 dan Atini, sering dipakai di Arduino. 2. Microchip Teknologi, pembuat seri PIC yang banyak digunakan di sistem kontrol industri atau otomatisasi. 3. Intel, pengembang awal microcontroller 8051, banyak dijadikan dasar pembelajaran dan pengembangan sistem. 4. Texas Instruments atau TI, dikenal dengan seri MSP 430, hemat daya dan cocok untuk perangkat portable. Yang keenam ada kelebihan dan kekurangan microcontroller. Kelebihan, desain ringkas dan efisien dalam konsumsi daya. 2. Biaya produksi rendah dan mudah diimplementasikan. 3. Mampu mengendalikan berbagai sistem otomatis dengan presisi tinggi. Kekurangan, kapasitas memori dan kecepatan pemrosesan terbatas. 2. Kekurangan fleksibel untuk tugas berskala besar. 3. Hanya dapat menjadikan program yang telah ditanamkan. Dan yang ketujuh ada implementasi microcontroller. 1. Otomatisasi rumah atau IoT, lampu otomatis, mesin cuci, AC atau kulkas pintar. 2. Ada industri, robot lengan, mesin konveyor, alat pengukur suhu otomatis. 3. Kendaraan, ada sistem rem apps, ada sensor parkir, dan ada injeksi bahan bakar. 4. Kesehatan, ada termometer digital, ada alat ukur detak jantung, dan alat infus otomatis. Yang paling terakhir adalah kesimpulan, microcontroller adalah chip kecil yang berfungsi sebagai otak pengendali pada berbagai perangkat elektronik berisi CPU, memori, dan port input output yang bekerja secara terintegrasi untuk menjalankan perintah sesuai program. Komponen ini digunakan luas dalam bidang IoT, robotika, otomotif, dan alat rumah tangga karena ukurannya kecil, hemat daya, dan mudah diprogram. Secara keseluruhan, microcontroller berperan besar dalam perkembangan teknologi otomatisasi modern yang membuat berbagai sistem menjadi lebih efisien dan pintar. Mungkin segitu saja penjelasan seputar microcontroller. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.